Oke, kita mulai ya. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan media. Terima kasih. Sesuai dengan hal yang terakhir kami sampaikan di Polres Jakarta Selatan, kami akan membuat klarifikasi pada hari ini, tanggal 9 Mei 2026. Klarifikasi hari ini yang akan kami jelaskan kepada rekan-rekan media adalah terkait proses bagaimana si Hera ini bekerja kepada Ibu Erin. Hal itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nia selaku penyalur atau pemilik yayasan. Nah, untuk klarifikasi ini kami akan jelaskan dulu nih kronologis yang seutuhnya melalui versi kami. Nanti untuk setelah kronologis itu nanti akan kami imbangi dengan menunjukkan bukti-bukti komunikasi gitu. Setelah selesai nanti klarifikasinya, kami akan mempersilakan untuk media memberikan pertanyaan dan kami akan menjawab. Mungkin dari Kania udah bisa dijelaskan dari awal gimana Ibu Erin minta ART, komplain sampai dengan akhir kejadian. Ayo Kak. Selamat siang semuanya. Saya ceritakan ini dari awal apa pada saat kejadian saja? Dari awal aja, tapi Ya. disingkat aja. Pada tanggal 29, Ibu Erin telepon saya meminta pembantu. Nah, terus kan pada waktu itu belum ada. Pada malam harinya saya kabarin, "Selamat malam Bu," saya bilang. Ini udah ada PRT-nya, lagi di perjalanan. Oh, kirim fotonya katanya. Hari tanggal 30 saya kirimlah fotonya. Tanggal 30-nya itu dia interview lah, segala lah, nego gaji lah, dan dia gaji kan dia pengen 2.500.000. Lalu saya bilang, Heranya tidak mau Bu, gajinya pengennya 3 juta, saya bilang kayak gitu. Nah, terus katanya gini, coba aja deh dibujuk dulu. Nah, lalu saya bujuk, dia nggak mau Bu, dia tetap kekeh dengan gaji 3 juta. Kalau enggak, yang umur 48 tahun, Ibu mau nggak? Saya bilang, oh tidak mau, yang umur 30 tahun aja. Kebetulan umur Hera 30 tahun. Nah, si Heranya diinterview. Setelah interview, saya tidak tahu ya dia interviewnya entah bagaimana gitu. Dan dia deal gaji dengan 3 juta. Dan jam 12 lewat kayaknya disuruhlah dikirim ke rumahnya. Nyampe sekitar jam 2 siang. Nah, setelah sampai di sana, Hera langsung ketemu itu ya Her? Langsung ketemu sama Ibu Erin. Saat ketemu sapam langsung lu suruh masuk lah gitulah. Seminggu kemudian dia memang komplain terus saya jawab gini, Bu, Ibu komplain tentang apa, kerjanya katanya kurang bagus lah, seperti yang selalu dia bilang, orangnya bodoh, tolol, bego gitu kan. Nah, terus saya bilang, oh iya Bu, nanti saya ganti, saya bilang gitu. Oh iya, secepatnya harus diganti. Nah, terus saya WA, Ibu mohon maaf, katanya Heranya udah betah nyaman udah nyaman di tempat Ibu, saya bilang kayak gitu. Oh, tapi saya nggak mau, orang kerjanya kurang bagus, bodoh, itu lagi bahasa tolol lagi lah gitu. Nah, selang berapa hari, 3 hari kemudian saya sodorkan pembantu untuk pengganti. Dia menolak. Seminggu kemudian saya sodorkan lagi pengganti. Sebentar Pak. Saya tambahin sedikit. Kalau terkait masalah pengganti, dari klien kami udah mengirimkan foto dan KTP. Namun ya saudari Erin menolak gitu. Ada beberapa sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ini yang pertama ya, yang tadi. Ini yang kedua. Oke. Yang ketiga. Ini yang terakhir, yang ketiga. Oke. Udah Kak, silakan lanjut Kak. Nah, sudah saya kirimkan itu 3 orang. Sesuai persyaratan penggantian saya ganti kan. Lalu dia bilang lagi, saya tidak mau, cari yang perfect, yang trik recordnya lebih lama. Dan saya maunya orang Jawa. Kalau tidak Jawa nggak mau. Saya bilang, saya tidak pernah menjanjikan Bu bahwa saya mengganti orang dengan orang Jawa. Dan saya bilang begini, Ibu mohon maaf, aku bilang orang Jawa itu, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang apa saja pun, kalau memang jorok ya jorok, saya bilang. Tapi bukan itu patokannya, aku bilang kayak gitu. Nah, ini ada pengganti, Ibu nggak mau ganti. Nah, pada saat itu lagi dia bilang, udah saya tunggu orang Jawa.
tapi lama Bu kalau orang Jawa, saya bilang. Nah, dia kekeh pengen orang Jawa. Kekeh kan pengen orang Jawa gitu. Saya bilang gini, Bu kalau orang Jawa itu bedanya hanya mau dimaki, mau dibego, mau dimarah-marah, mau dimaki-maki, mau dibilang apa saja. Itu saja sih bedanya, saya bilang kayak gitu. Namun kalau orang Sunda nggak mau, karena dia mungkin perasaannya nggak sekuat orang Jawa, saya bilang kayak gitu. Nah, tiba hari tanggal berapa tuh? Tanggal 28 lah, kejadian lah lagi tanggal 28 itu. Kejadian lah tanggal 28 hari Selasa. Ini jam 15 ya, 15.30 telepon bahwa dia dipukul pakai gagang sapu. Terus saya bilang gini, kok dipukul? Aku bilang, saya telepon balik lah, Neng, kenapa kok dipukul? Aku bilang, kan emang kamu bikin salah apa sampai kamu bisa dipukul? Terus dia bilang, saya cuma salah. Dia udah nangis telepon saya. Terus dia bilang gini, saya dipukul cuma gara-gara horden katanya. Habis itu dia mungkin tak gimana, saya telepon lagi sudah nggak aktif. Nah, sebentar Kak. Jadi Mbak Hera ini dipukul menggunakan gagang sapu, dan disinilah Ibu Nia memforward chat kepada Saudari Erin untuk mengingatkan jangan main tangan. Inilah alat yang digunakan untuk memukul. Tangan. Ya. Jadi Tahan dulu ya. Ini ya. Oke. Dah. oke. Lanjut Kak. Iya, memang saya kirimkan ke dia. Saya kirimkan ke Ibu Erinnya. Lalu kami sempat cekcok di telepon. Dia menghina saya, memaki saya, dan mengancam saya lah segala macam. Terus dimatikan. Lalu saya bilang, saya telepon balik, emang kamu siapa? Saya bilang, hak saya dong membela pekerja saya. Benar apa tidak? Nah, baru saya bilang gini, terus dimatikan. Lalu saya WA itu, apa sih isi WA itu, saya bilang ke dia, jangan kamu main tangan. Saya bilang, ada nggak Bang di situ Bang? Yang saya bilang, kamu main tangan, jangan apa, saya bilang. Ada. Enggak apa-apa, dilanjut dulu. Lanjut aja Bu, ini dulu. Mohon maaf, jangan main tangan Bu. Ya, ini ada percakapan antara klien kami Ibu Nia dengan Ibu Erin untuk mengingatkan jangan main tangan. Tapi dari Saudari Erin tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan gitu. Nih, bisa kita. Tahan bang. Bang. Tahan lagi bang, tahan. Sini bang, oke, agak turun dikit. Nah, Oke. oke, tahan. Oke Bang. Oke. Makasih. Oke Kak, lanjut. Lanjut. Ya, dia waktu itu memang setelah itulah malah ini sudah nggak bisa dihubungin, dia. Nah, tiba jam berapa ya? Habis maghrib, ini telepon. Aku bilang HP pembantu di sana. Terus dia bilang gini, Her, tolong bilangin sama majikanmu, nanti saya mau datang, mau kita selesaikan secara baik-baik saja, secara kekeluargaan. Iyalah. Sampai dia bilang, nggak usah digaji pun saya nggak apa-apa. Yang penting saya keluar dari sini, katanya kan. Nah, entah kenapa kejadiannya terjadi, mungkin pemukulan atau penendangan lah. Ini dia bisalah menjelaskan itu kalian kayak gitu. Sama tambahan Kak nih, coba yang dijelaskan bahwa ada pernyataan ataupun chat dari Saudari Erin untuk tidak membayar gaji Hera. Oh iya, itu dia bilang bahwa bulan ini saya memang tidak akan membayar gajinya. Itu yang dia bilang. Jadi Saya katakan, ada buktinya ini bukti semua. chatnya, nanti akan saya bacakan ya. Ada tanda panah kalau Saudari Erin menyampaikan bulan ini nggak akan saya gaji. Tahan Ini bang. dikit, Bang. Tahan bang. Nah, boleh lagi. Oke. Tahan bang. Oke. Oke, Oke. lanjut Kak. Ini udah di situlah dia. Yang lanjut aja pasca kejadian malamnya. Ya Kejadian Kak. malam. Polisi kakak datang ke sana, nyampe ke sana. Oh iya, jadi saya jelaskan juga itu ke situ. Kan Hera bilang, oh iya, ibu majikan sudah mengizinkan pihak penyalur datang. Saya datang dengan baik-baik tanpa ada polisi atau siapapun. Dengan saya datang bersama suami saya.
datang ke sana baik-baik. Saya datang ketemu satpam, saya bilang kayak gini, Mas, maaf, saya mau ketemu Ibu Erin. Saya bilang, ini biar diselesaikan aja secara baik-baik. Saya mau jemput Hera. Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, oh nggak bisa Bu. Oh nggak bisa, kok nggak bisa? Kan tadi katanya bisa. Kan saya udah sampai sini. Saya bilang. Terus dia bilang gini, kalau mau ketemu dia harus lapor polisi dulu. Itu ada catnya. Itu ada catnya. Itu mau ditunjukkan juga, Bang? Iya, kita tunjukkan dan kita bacakan ya chatnya ya. Ya. Jadi ini saya bacakan dulu ya, gitu. Jadi ini chat kita dapatkan dari security Yang bernama. yang bekerja di rumah tersebut. Di rumah Erin. Iya. Nah, dia ngechat gini, Pak, nanti kalau ada orang datang ngaku-ngaku dari penyalur pembantu Hera, langsung usir aja ya Pak. Sampaikan ke penyalurnya, di rumah ini ada aturannya, nggak bisa sembarangan datang. Silahkan suruh dia laporan polisi dulu, bilangin gitu. Di rumah ini ada aturannya, ART bertingkah nggak bisa sembarangan dijemput-jemput. Suruh dia lapor polisi dulu ya, makasih Pak. Biar kasih pelajaran pembantu-pembantu kerja di rumah ini, nggak sembarangan, harus ketat aturan. Begitu datang langsung usir ya, bilang kata saya kalau datang mendadak lapor polisi dulu. Bilang saya orang hebat, orang penting, teman-teman polisi, pejabat semua. Gertak aja ya Pak, katanya. Ini bukti komunikasinya. Ditahan bang, ditahan bang. Iya nyalain lagi bang, handphonenya bang. Pantau. Ada ke kiri boleh dong sedikit. Oke, Tahan dulu Gantian ya. bang, ke tengah bang. Sini bang. sebentar, iya, iya. Sabar ya. Nanti di tengah sini. Oke, tahan bang. Agak pegal juga. Oke. Oke Bang. Oke, cukup ya. Ya. Terkait percakapan itu kepada security, ini bukti percakapannya. Bahwa itu kami ambil dari percakapan dari security. Namanya siapa tadi di sini? Heri. Heri ya. Heri, Pak Heri. Nah, ini chattingannya dari Heri. Dan Heri menyampaikan screenshot itu kepada Ibu. Saya langsung. Oke? Lanjut Kak yang Lalu saya berangkatlah saya tanya dulu ke Heri, ya sudah kalau begitu saya berangkat. Di sini di mana kantor polisi? Oh, Ibu ke Polsek Pesanggerahan. Ya dengan niat baik tadi kan, saya pergilah ke Polsek Pesanggerahan. Di sana saya katakan, Bapak, maaf Pak, tolong Mbak saya didampingin ke rumah Ibu Erin di Jalan Bunga Mayang 8. Saya bilang gitu. Ada apa? Katanya pembantu saya dipukul. Saya mau jemput, nanti diselesaikan saja secara baik-baik. Saya bilang, oh ya udah, ditelepon kan, diberangkatkan Kak, didatangkanlah polisi ke sana 5 orang. Pertama 4 orang, habis itu datang lagi satu Babin Kantipnasnya 1. Jadi ada 5 orang polisi di situ. Namun tetap saja saya diusir dan tidak berapa kemudian terjadilah teriak-teriak minta tolong bahwa dia di dalam itu katanya dicekik, dipukul, dicekik lagi, dicakar. Itulah yang terjadi di dalam sambil Ibu Erin mengejar dia dari dalam rumahnya dan ini pun lari keluar. Saya bilang, buka pagar ini. Saya bilang, jangan ditutup lagi, buka ini. Saya mau menolong pembantu saya bilang, saya mau menolong pekerja saya bilang kayak gitu. Tadinya dia bilang, tarik Hera itu katanya, jangan boleh keluar. Saya bilang, nggak mungkin dong, sudah di depan saya kejadian lalu saya tinggalkan. Bagaimana pendapat kalian semua? Kalau nggak mungkin saya tinggalkan, sudah terjadi begitu kan? Terpaksa dengan cara apapun saya bawa pulang gitu. Dan di situ ada polisi, ada satpam dan ada suami saya sebagai saksinya gitu loh. Lalu saya bilang begini, buka, baru dibukalah sedikit pagar pintu yang segini tuh. Dibuka dia di situ, kutarik, memang didorong sama si Heri itu, dia langsung keluar. Gitu. Dia langsung keluar dan tidak membawa baju dan HP karena memang ditahan. Dan bukti percakapan kita dengan Heri juga tentang baju itu ada. Itu ada gitu. Jadi dan ini ada bukti setelah Erin keluar dari rumah, disaksikan oleh polisi juga. Ini foto Mbak Erin sendiri, Mbak Hera. Ketika keluar ya. Oke, biar saya lanjut ya fotonya. Oke. Nah di sini ada disaksikan beberapa anggota polisi dari Polsek Pesanggerahan.
Dah, foto selanjutnya. Ini yang terakhir masih sama. Oke, Oke. dah. Lanjut Kak. Lanjut. Nah, setelah itu saya bilang, itu pun masih saya bilang gini ke Pak Polisi, Pak, apa kita tidak bisa Pak secara baik-baik, cobalah tolong Bapak yang bicara dengan Ibu Erin. Oh tidak, nggak bisa Bu, kita udah diusir, kita sudah diusir, biarkanlah, dia kan orang kaya, tidak bisa dilawan gitu. Jadi bikin aja LP ke Polsek, nanti biar kita bikin laporan. Nah sesampainya di Polsek, kita disuruh ke Polres dan didampingin oleh orang Polsek juga untuk bikin laporan atas penganiayaan si Hera. Itu yang dari saya, yang memang rumah sakit visum lah terjadinya. Habis itu visum lah ke rumah sakit. Nah, Rumah sakit mana? Langsung disampaikan aja. rumah sakit Pertamina. Diantar juga sama Diantar sama orang Polres. Polres. Nah, diantar sama orang Polres. Tahu namanya dulu? Belum nanti. Nanti dijelaskan lagi lebih lanjut Nanti sama kronologi dulu. Nanti kita tanya jawab. Itu dari itulah kejadiannya. Setelah ini sama Hera lah, dialah yang mengalami kejadian-kejadian di dalam rumah itu. Ya. Sebentar. Jadi untuk rekan-rekan media, itulah klarifikasi dari awal hingga terjadinya perselisihan ini dari versinya kita dan dari versinya Ibu Nia selaku pemilik yayasan ataupun penyalur ART. Nah, selanjutnya setelah ini Mbak Hera akan menjelaskan apa yang dirasakannya di dalam rumah tersebut, apa yang dialaminya di dalam rumah tersebut. Gitu. Ayo Mbak. jam 3 ya, jam 3 sore. Pas itu Tunggu. Enggak, ceritakan dari Coba awal. jelaskan dulu dari kapan Mbak Hera Awal dicaci itu bilang maki kemarin. gitu. dari pertama kali masuk kerja pertama masuk tanggal 30. Tanggal 30, iya saya dikirim ke sana. Ya saya langsung nemuin Ibu Erin. Saya lewat Gojek ya, dikirim ke sana lewat Gojek. Saya nemuin Ibu Erin suruh minta bayar. Iya, suruh minta bayar Gojeknya. Terus udah tuh habis itu ya awal-awalnya sih pas 3 hari 4 hari itu udah sering dimaki-maki sama Ibu Erin. Kayak kerja tolol, bego. Nah, dari situ juga saya ngelihat teman-teman saya yang di situ juga kan dimaki-maki juga. Saya udah firasat udah nggak betah. Saya bilang, "Bu, maaf ya Bu, Hera kan datang baik-baik. Jadi Hera mau keluar baik-baik. Kenapa?" kata Ibu Erin. "Kamu kenapa?" kata dia gitu. Tangan saya sakit Bu, kata saya gitu. Kamera. Iya, saya bilang tangan saya sakit Bu, jadi saya mau keluar. Udah mulai dari situ dia langsung komplain ke Ibu Yayasan. Tapi sebelum komplain saya udah mengundurkan diri duluan saya. Nah, habis komplain ke Ibu Yayasan, ya itu katanya seminggu udah komplain. Sebelum seminggu saya udah mengundurkan diri ya. Nah, terus habis setiap hari tuh pernah dia pegang pisau ini pas di seminggu sebelum kejadian. Itu dia pegang pisau dapur. Terus ada saya manggil saya, "Herwati sini," katanya. "Kamu di sini jangan sembarangan," sambil nunjukin pisaunya itu ke saya. "Kamu di sini jangan sembarangan ya, kerja jangan asal-asalan ya." Sambil pegang pisau gitu ke saya. Bu, iya Bu, saya bilang saya kan takut ya. Saya bilang, iya Bu, ya. Ya udah sana kembali kerja kayak gitu. Nah, habis dimaki-maki tuh saya udah mulai nggak betah, tiap hari dimaki-maki. Ya kayak itulah intinya kerjaan tuh salah mulu kata dia. Semenjak saya bilang mengundurkan diri itu kayak dia tuh cari kesalahan saya. Saya kuat-kuatin kan, saya bilang ke Ibu Yayasan, saya bilang nyaman itu bukan karena kerjaan sama majikan saya. Karena ada pembantu 2 itu, si Siti sama si Nur datang, dia mohon-mohon sama saya, "Mbak Hera jangan keluar ya dari sini Mbak Hera, kuat-kuatin Mbak Hera. Mbak Hera nggak kasihan sama saya." Ya udah, "Mbak Hera sini saya pijetin, yang penting Mbak Hera di sini ya." Ya udah saya bilang ke Ibu Yayasan, "Bu, Kak, katanya kayaknya saya udah nyaman deh Kak di sini," saya bilang gitu. Karena saya melihat mereka berdua kasihan. Nyamannya karena teman kerja ya. Nah, di situ mungkin saya bisa terimanya karena kalau perlakuan kasar, omongan kasar, maki-maki saya terimalah. Yang penting nggak main tangan. Pikir saya kayak gitu. Udahlah nunggu sampai gajian, saya pikir gitu. Nah, pas itu jam 3 tanggal 28 April, jam 3-nya kan udah kembali kerja. Emang di situ kan sistemnya kerja 2 kali. Jam 5 sama jam 3 sore. Saya lagi bersihin di atas tuh, bersihin sofa. Nah, si Ibu Erin naik ke atas. Dia langsung masuk ke kamar Mas Dio.
Dia bilang gini, kenapa ini orden nggak dibuka katanya? Kan kalau di situ kalau bersihin rumahnya Bu Erin harus dibuka biar debunya kelihatan katanya gitu kan. Kenapa ini orden nggak dibuka Herwati katanya gitu. Oh iya Bu, maaf Bu, nanti saya buka. Jangan injek karpetnya kata dia gitu. Iya Bu, ini kenapa pintu kamar mandinya dia dibuka? Iya Bu, maaf Bu, saya tadi pagi saya bersihin gitu. Menurut saya suruh kering dulu. Nggak usah banyak alasan. Saya itu nggak suka kalau di rumah ini tuh kamar mandi dibuka kayak gini, nggak suka saya. Tutup cepetan. Iya saya tutup Bu, kata saya gitu kan. Kata dia gini, kamu di kerjanya tolol ya, asal-asalan kamu di sini ya. Nah terus abis itu dia ambil, saya kan megang sapu yang buat bersihin sofa, diambil sapu itu, sapu lidi itu, gagangnya itu langsung sabetin ke saya, pukulin ke saya, kepala belakang, dipukul sama dia 1 kali pertamanya. Terus dia maki-maki, kamu ini kerja di sini asal-asalan, kamu sembarangan, kamu tolol, kamu bego, kamu gembel, kan gitu kan. Terus kata saya, maaf Bu, jangan main tangan dong Bu, jangan kekerasan Bu, sakit Bu, saya bilang gitu. Ya karena kamu tolol di sini, kamu kerja salah-salah, kamu nggak bisa kerja katanya. Nah terus diambil lagi sapunya, sapu lidi itu diambil lagi, pukulin lagi ke kepala saya. Ya saya nangis dong di situ, nangis takut. Dia kata dia, udah kerjanya bener, cepetan. Ini tong sampah juga ada debu ini, kamu berarti nggak dilap ini, kamu dijorok, kamu nggak bisa kerja, kamu tolol emang di sini tuh kata dia gitu. Iya Bu, maaf Bu, maaf nanti saya kerjakan. Itu saya nangis. Dia turun ke bawah. Nah pas itu ada Mas Kenji naik, sebelum Mas Kenji naik ke atas, saya lari ke kamar saya dulu. Saya ambil HP saya ngubungin Kania. Kak tolong saya Kak, saya habis dipukul Kak sama Bu Erin. Saya kasih tahu foto itunya, sapu yang buat mukulnya. Ini Kak, sapunya yang buat mukul saya Kak, saya tolongin saya Kak, saya harus keluar dari sini, saya bilang gitu. Habis itu ada Mas Kenji ke atas. Saya ngejar Mas Kenji ke kamarnya. Mas tolongin saya Mas, tadi saya dipukul sama ibu Mas 2 kali. Mas Kenji cuma jawab, ya Allah Mbak, kata dia gitu kan. Mungkin dia juga capek kan pulang sekolah. Nah habis itu dipanggil sama Bu Erin dari bawah. Herwati, iya Bu, saya langsung lari. Terus Bu Erin tiba-tiba mungkin karena dapat telepon dari Kak Nia, komplain itu dia udah nganiaya saya, mukul saya gitu kan. Nah dia marah lah di situ. Kenapa kamu laporan ke ibu yayasan kamu, katanya gitu. Kamu jongkok sini, jongkok jangan berdiri, kata dia gitu. Iya Bu ya, aku jongkok nurut sama dia. Kenapa kamu laporan ke yayasan kamu? Kamu ini tolol, yayasan kamu juga tolol katanya. Kamu ini nggak bisa kerja di sini, nggak kepake kamu, katanya. Iya saya jawab ya, kalau saya nggak kepake, saya nggak bisa kerja, pulangin aja Bu, saya bilang gitu kan. Kamu nggak saya gaji ya, katanya. Bulan ini nggak ada gaji buat kamu, nunggu pengganti kamu dulu, katanya gitu. Iya Bu nggak apa-apa, saya nggak digaji juga nggak apa-apa, yang penting saya keluar Bu, saya bilang gitu sambil nangis saya di situ. Dia cuma, udah kamu jangan jawab terus, ditendanglah saya. Kepala saya sampai saya terjengkang belakang. Bu ya Allah Bu, ya Bu, kata saya gitu. Maaf Bu, maaf. Mungkin saya kan salah ngomong gitu kan. Habis itu saya diam aja. Udah kamu jangan macam-macam di sini. Kamu ini kerja yang bener aja. Nunggu pengganti kamu. Kamu nggak bisa keluar dari sini kata. Kalau belum ada pengganti, kamu jangan seenaknya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Nggak ada gitu. Udah sana kembali ke atas kerja. Saya baru melangkah ke atas naik tangga tuh. Dia ngelihat HP di saku saya. Sini HP kamu di saku, taruh di bawah. Tadi saya jangan Bu. Cepet taruh sini HP kamu. Nurut nggak? Kamu jangan ngelawan saya ya, kata dia gitu. Iya Bu, saya taruh HP di situ. Saya kira cuma dirampas doang, diambil doang gitu. Ternyata dibanting. Saya baru naik tangga, kan saya kembali lagi ke atas. Baru naik berapa anak tangga itu, udah saya denger jelas banget. Terus saya ngelirikin, lihat HP saya dibanting 2 kali sama Bu Erin di situ. Habis itu dia masuk ke kamar, HP saya dibawa. Saya naik ke atas. Saya bersihin kamarnya Mas Tio lagi, saya nyetrika sambil nangis di situ. Nah, habis itu tuh saya udah selesai nih kerjaan nih, udah selesai semua, udah jam istirahat. Saya turun ke bawah, nemuin ART yang lain, si Mbak Nur ini. Saya minjem HP-nya si Nur, saya hafal nomornya ibu yayasan. Saya telepon ke ibu yayasan lagi. Kak, tolong saya Kak, saya nggak bisa Kak kalau kayak gini Kak, dia udah main tangan Kak, jemput saya Kak. Terus kata ibu yayasan, iya Her, saya bakal ke situ, nanti tunggu suami saya pulang dulu ya, kata dia gitu. Iya Kak, pokoknya hari ini saya harus keluar Kak, saya nggak mikirin gaji, saya bilang gitu. Nah terus kata kakak, iya. Pas selesai kakak lagi di jalan, nelpon saya lagi, Her, kamu bilang ya ke majikan kamu kalau kami lagi di jalan, soalnya kami dari jauh loh Her, katanya. Ini bawa Fatih juga, bawa anaknya yang kecil, kata dia gitu, udah malam. Bilang dulu ke majikan kamu. Iya Kak, padahal saya di situ udah rasa takut, habis dipukul habis itu kan. Saya ke ibu majikan ditemenin sama si Mbak Nur. Mbak Nur temenin saya, yuk ngomong sama ibu, saya bilang gitu. Iya, Bu maaf Bu, ini penyalur saya lagi di jalan Bu, mau kesini mau nyebut saya. Ya, suruh kesini, suruh datang, temuin saya. Bila perlu temuin saya. Dia bilang jawab gitu.
Kayak, oh iya bu saya bilang gitu kan. Saya sambil nunggu kakak sampai gitu di situ. Nah pas kakak sampai kan si kakak nelpon lagi, ini saya udah di gerbang, kamu keluar ya, bilangin ke ibu majikan kamu kalau kami udah sampai, kata dia gitu kan. Terus saya masuk tuh bilang lagi, bu maaf bu, itu ibu yayasan saya udah datang di depan, kata saya gitu, tolong bu ditemuin. Dia jawabnya gini, nggak mau, suruh pergi lagi. Nah gitu suatu saya keluar, Pak Ibu Erin nggak mau nemuin. Loh gimana, tadi kamu udah ngomong belum, kata si ibu yayasan. Udah ngomong, kata dia mau, tapi nggak tahu sekarang nggak mau tuh kenapa, saya bilang gitu. Nah habis itu tuh si kakak ini pergilah, mungkin dapat setan itu sama satpam itu, Pak Heri itu suruh lapor ke polisi. Jadi kakak pergi ke Kapolsek, saya masuk lagi sambil nungguin kakak. Nah habis itu kakak datang lagi tuh, lama-lama tuh dia datang sama pihak polisi. Pihak polisi nelpon lagi, keluar ini saya udah nurut ya apa yang disuruh majikan kamu, katanya suruh lapor ke polisi, suruh minta pendamping polisi, saya nurut, kata dia gitu. Ya udah saya keluar lagi. Oh iya, saya bilang ya kak ke ibu majikan saya kalau kakak ada polisi juga, saya bilang gitu. Maaf bu, itu di depan udah ada polisi juga, katanya ada penyalur saya. Terus dia bangun, iya, sini Her, katanya, Herwati sini. Si Nur Siti panggil, katanya, suruh ke sini semua. Si RT suruh panggil semua. Si Siti sama si Nur, kalian berdua sekongkol ya sama Hera ya, ngasih HP-nya ke penyalur, kalian jangan macam-macam sama saya bisa laporkan kalian loh. Jadi, sana naik ke atas. Mereka berdua takut, jadi mereka berdua nurut. Terus Ibu Erin ngomong sama saya, Her, kamu macam-macam sama saya ya, kamu tolol, dia mukul saya, langsung ini pelipis atas kepala saya, dipukul saya. Kenapa kamu lapor polisi? Kamu macam-macam sama saya, tadi. Kamu kira saya takut sama kamu? Kamu jangan macam-macam, saya bisa laporin kamu balik, kata dia gitu. Dipukullah kepala saya, terus ayo naik ke atas kamu. Kata saya bilang, enggak mau bu, saya mikirnya di depan ada polisi, saya harus selamat nih. Saya mikirnya gitu kan, saya nggak mikirin HP, nggak mikirin gaji, nggak mikirin baju, yang penting saya keluar dari situ. Disitulah terjadi percecokan antara saya dan Bu Erin. Enggak bu, saya nggak mau, saya maunya keluar, kata dia gitu. Ayo masuk cepetan. Itu dia udah narik baju saya, nyekik tangan satunya, nyekik leher saya dan narik baju saya pegangin tangan dia, saya tarik dia juga. Enggak bu, saya mau keluar, pokoknya saya mau keluar, tolong, saya teriak di situ, tolong. Kamu jangan teriak, dia makin marah, dia makin pakai tenaga, dia masuk ke dalam terus kecakar saya, kena kukunya itu, karena saya nyelamatin diri kan. Saya tarik tangannya dia, saya tarik ke depan, terus saya lari, dia sampai ke balkon, tarik-tarikan itu sampai ke balkon, keluar, dia udah keluar. Nah terus saya lari ke Kania dan ke polisi. Habis itu saya nangis, Pak tolongin saya Pak, tadi saya dipukul juga, kayak gitu. Udah. Sama ini untuk apa? Saya mau tunjukin nih, ada bekas luka, bekas cakar yang diambil di rumah ibu penyalur. Jadi setelah kejadian tersebut, mereka berdua pulang, sampai di rumah ibu penyalur ataupun yayasannya, ada bekas luka cakar yang udah agak sedikit kering. Jadi ini biar saya kasih tunjuk ya. Kalau kurang jelas biar saya zoom. Itu lebih udah gede. 2 hari loh, 2 hari masih ada 2 hari bekas. kejadian. Sini boleh bang. Tahan bang. Kelihatan nggak? Kelihatan lah bang. Yang merah. Bawa dikit bang. Bentar ya. Oke. Ujung bang. Nah, gantian. Oke. Tahan sini. Mau mati bang, Mbak Hera itu melakukan pelanggaran data pribadi seperti mereka sudut-sudut private dari rumah dan anak-anak. Dia sempat juga memakai bajunya anak ketiga Mbak Erin. Nah itu gimana menanggapinya? Gini loh, kalau masalah baju saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, bang, di grup mah. Video saya memakai baju itu, bukan bajunya Lova. Boleh lanjut yang lain dulu kak, sambil nunggu baju. Yang mungkin di kalau yang upload gini loh ya, saya kan foto sama Mas Kenji sama Mas Tio, kan lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Tio, nggak ada marah kan. Saya juga izin, minta foto izin. Kalau orang minta foto, otomatis diposting. Namanya foto sama anak artis gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong, saya seneng gitu. Intinya seneng kerja di artis gitu kan. Nah saya bilang gini, Mas Kenji, Mas Tio boleh nggak minta foto? Soalnya saya ini followersnya
Taulani lah, keluarga Taulani, saya bilang gitu. Wah bagus dong, boleh katanya dia gitu. Ya udah saya foto. Lah kalau yang Mas Dio lagi di dapur, itu kan jelas-jelas kamera kan nggak tersembunyi. Di situ kan ada percakapan saya sama Mas Dio juga. Saya bilang, Mas Dio masaknya enak nih, kayaknya Chef Juna kalah sama Mas Dio, saya bilang gitu kan. Ah mbak, apa mbak, katanya gitu. Chef Juna kalah lama sama Mas Dio, saya bilang gitu. Dia sambil salting gitu kan, sampai tutup bumbunya jatuh. Masa iya dia kalau marah pun dia tahu kan kamera di depan itu saya posisinya. Dia pasti bilang, mbak jangan diposting dong mbak, jangan di video dong mbak, saya malu nih mbak, pasti kayak gitu kan. Sedangkan dia nggak ada protes pun. Oke, cukup. Jadi, belum selesai. enggak, udah pas itu. Jadi begini. Kaitan Nah, itu dengan ada captionnya suami Iya, istri. suami Iya. itu gimana? Namanya orang bercandaan Iya, gimana sih? betul. Gini loh. Sekarang kan ada editan AI kan AI. AI. Editan AI kan yang kayak sarukan dipeluk sama kita kan bisa semuanya kayak gitu kan. Itu buat bercandaan loh. Di captionnya itu buat bercandaan gitu loh. Mana mungkin sih Mas Dio jadi suami saya kan, saya aja punya suami saya aja biasa aja loh. Itu ada suami saya biasa Karena aja. Caption itu dia udah izin nggak belum terima sama gitu, Mas jadi Dio membuka. dilihat Mas aku. Sama itu posisinya Mas Dio kan mau ke London ya, jadi saya buat kenang-kenangan aja niat saya tuh hanya pengen konten dan caption saya itu hanya buat lucu-lucuan, bercanda aja, nggak ada buat kayak gitu-gitu tuh. Ya emang nggak tahu Mas Dio-nya. Kalau mobil bagaimana Kak? ya itu biar aku yang jelaskan Ini, ya. Enggak gini. Ntar dulu Bang, Mas. Enggak, biar aku jelaskan. Kalau yang itu mengaca Iya, ini kan tuduhannya adalah data pribadi disebarkan tanpa izin secara melawan hukum, kan begitu kan? Kita lihat aja lah undang-undang perlindungan data pribadi. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis-jenis data pribadi itu apa? Jelas dan tegas di situ dijelaskan. Satu, kaitan dengan KTP, KK, NPWP, ijazah, rekam medis, rekening segala macam. Jelas itu. Tidak ada foto rumah, foto pagar, itu bukan data pribadi. Sama sekali bukan data pribadi itu. Makanya kami juga bertanya-tanya, kok bisa Bang Sunan Kalijaga dengan timnya mengidentifikasi, menyimpulkan, memaknai bahwa itu adalah data pribadi, masuk kategori data pribadi gitu loh. Jelas di undang-undangnya, bisa kita baca bersama-sama gitu loh. Itu makanya cuman ya kita tetaplah menghormati upaya yang ingin mereka lakukan, kan begitu kan. Itu silahkan saja, nanti kan kita harus saling membuktikan di proses penyidikannya kan gitu loh. Itu kalau kaitan dengan data pribadi ya, penyebaran data pribadi itu. Bang, mungkin semua tanya soal ini. Itu kan lumrah gitu ketika terlapor mencari celah untuk mencari celah gitu, kekurangan dari pelapor, kemudian membuat laporan balik supaya nantinya terjadi ya tawar menawar, akhirnya restoratif justice saling mencari lapor, itu kan hal lumrah gitu Bang. Yang saya mau tanya itu komitmen dari pihak Abang sendiri nanti Begini. ketika laporan itu sudah ada, laporan balik jalan terus gitu Bang untuk membuktikan dari dugaan kekerasan itu sendiri gitu Bang. Begini, kalau dari upaya yang mereka sampaikan, entah mereka buat laporan, entah mereka kirim somasi, sampai sekarang kita belum mendapatkan panggilan yang pertama. Yang kedua, kita juga belum mendapatkan somasi apapun terkait masalah tawar-menawar. Kita tidak ada tawar-menawar. Sekarang proses hukum kita terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan ini tetap berjalan dan tetap berproses di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Kita juga udah berkoordinasi dengan penyidik, kemungkinan di 2 minggu ke depan bakal ada panggilan saksi dari kita lagi gitu. Iya, Seperti itu. betul. Kalau untuk tawar-menawar itu tidak ada. Sama saya tambahin nih terkait masalah baju yang pihak sebelah menyampaikan bahwasanya klien kami memakai baju anaknya katanya gitu. Itu sama sekali tidak betul karena di tanggal 15 Februari klien kami udah memakai baju yang sama, yang dimana di bulan Februari ini klien kami belum bekerja di sana. Iya. Klien kami bekerja di sana di tanggal 30 Maret sampai tanggal 28 April yang totalnya adalah 28 hari gitu. Ini saya tunjukkan fotonya. Foto saya pakai baju yang dituduhkan ya. Ada juga videonya juga saya pakai baju itu. Ini ada tanggalnya. Bang, turun lagi dikit. Oke. Oke. Tahan ya Bang. Ya. Bentar. Itu tertera di tanggal 15 Februari. Bang, lagi, Bang. coba ya, rapi, Bang. Bentar Bang, tahan ya Bang. Ini foto di rumah saya. Oke.
ya. Videonya nggak usah, itu kan kelihatan. Udah, lanjut Bang. Artinya itu juga kalau itu bisa dibuktikan tidak sesuai dengan yang dituduhkan ya bisa ada celah lagi fitnah itu Bang. Maksudnya Iya. ya apakah itu juga Jelas. nanti juga akan dipakai Abang untuk membuat laporan lanjutan gitu Bang. Untuk sementara ini kita masih fokus dulu pada penganiayaan itu tadi Bang. Gitu. Bang, mungkin kalau Kaira mungkin tadi kan udah ditunjukin ada luka di sini. Pada saat kejadian itu sebenarnya ada apalagi sih maksudnya luka memar di mana lagi? Di sini Di ada. pelipis, di sini terus di mana lagi Di mungkin? sini merah. Di sini merah bekas pukul. Sininya itu. Iya, ada. Oke. Terus ini perih, ya efeknya itu pusing kepala saya. Habis dipukul itu 2 hari keliangan terus pusing nggak bisa apa-apa, saya tiduran aja. Tambahan ya terkait, saya mau melengkapi juga terkait luka ataupun penganiayaan yang dilakukan itu sebenarnya itu lebih tepatnya terhadap visum nanti yang dari rumah sakit. Nah, di situ sudah jelas nanti apa yang menjadi yang dialami oleh klien kami ini untuk menilai apakah itu nanti ada urusannya dengan ringan, berat dan segala macam itu lebih kepada visum yang akan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Tapi memang sejauh ini kami masih menunggu. Ya, masih menunggu dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak penyidik kepolisian. Begitu. Bayar tapi dapat curhat sama tempat yang lain mana? Curhat. Curhat sama si Siti. Curhat. Pertanyaannya apa? Ada tempat curhat ya. Bayarin tuh tempat KDR segala macam. Enggak, mereka nyaksin sendiri, nggak usah curhat lagi. Mereka lihat sendiri kok. Tapi mereka mendapat perlakuan yang sama nggak? Enggak, Seperti mereka itu. cuma dapat kasar aja. Tapi katanya goblok tolong. Ya, semua RT digoblokin, ditololin. Kalau ketiga anak majikan Mbak yang hari H pas keributan itu berlangsung ada di lokasi atau Nggak ada, gimana, Mbak? nggak ada. Cuma Karena, Kenji pulang sekolah. teman-teman media karena ada juga percakapan antara Ibu Erin ya dari WA yang kami lihat ya bahwa si Hera ini disampaikan bahwa dia tolol dan segala macam. Di sini sudah ada juga di chattingan WA mereka ini. Kalau sini contohnya saya baca ya. Dari Ibu Erin ini percakapan antara Ibu Erin dengan Ibu Nia. Ibu Nia. Ini dia bilang begini. Kalau si Herin ini kerjanya keterlaluan bodoh Ibu. Erin si Hera. Saya udah banyak komplain ke dia. Lalu ini ada juga. Jadi yang disampaikan klien kami ini memang ya sesuai dengan apa adanya ya. Lalu begini, Ibu Erin mengatakan lagi, karena Hera ini sudah super tolol kerjanya, ibu saya sudah saya kasih kesempatan untuk lebih baik lagi, tapi tidak ada perubahan-perubahan, banyak main dan segala macam lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi terkait ucapan-ucapan kasar, bodoh, tolol itu memang sering udah dilontarkan Iya. ke klien kami. Gitu. Dan ini Mungkin kita sudah penggantinya apa tuangkan sih? ke BAP. Mbak, mungkin bisa dibilang super tolol dan lain-lainnya mungkin setelah kejadian yang lupa nutup kamar mandi atau sebelumnya, dan kalau sebelumnya itu karena apa? Kalau itu di luar kendali. Emang semua RT digitu-gituin semua, semuanya salah semua. Kalau nyuruh juga emang didasari dengan kata-kata kasar dulu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Hera ya bahwa Iya, dia tadi. disuruh apa buka horden ya, Hera ya, disuruh buka horden, terus disuruh apa lagi Iya. tadi? Masalah hari-hari Tutup juga. pintu. Tutup pintu. Jadi hal-hal semacam itu yang Nyetrika membuat juga kan kadang salah, nyetrika ini hal- kurang rapi katanya, kamu nih tolol. Ya. Nyuci juga ini kurang bersih, kamu nih tolol. Pokoknya gitu aja deh. Nah, tapi pembagian di rumah itu kan ART ada 3. Apakah Ya. 3-3-nya itu ada pembagian kayak ngurusin dapur, ngurusin kebun, ngurusin Iya, ada pembagiannya sendiri-sendiri. Nah, kalau Kak Hera di bagian apa? Atas cuci gosok, kamarnya Mas Tio, Mas Kenji itu saya. Kalau yang duanya lagi? Kalau si Nur nih, Nur taman sama tempat kucing, musola kayak gitu. Oke, dan semua. Siti? Kalau Siti kamarnya Ibu, kamarnya Lova, bagian bawah lah. Kalau di Ruang antara tamu. bertiga ini yang paling sering dikatain bodoh, goblok, tolol siapa? Saya. Oh, karena Semenjak lebih- semenjak saya bilang mau keluar. Semenjak itu dia sering banget maki saya, kasarnya. Tadinya enggak, pas awal-awal datang enggak. Tapi sebelum itu pernah mendapat perlakuan yang baik juga, nggak mungkin kayak Ya, ya kalau kan manusia kalau kan kita ada nggak baik salah dan ya dia buruk. baik. Nah, Kalau nah, enggak tapi kalau kasar. anak-anak di sana gimana? Baik, anak-anak baik tuh. Kayak Mas Kenji, Mas Tio baik. Pernah bilangin nggak yang sabar ya mama? Iya, sering kayak gitu. Mbak sabar ya Mbak, kayak gitu. Bu Nia, Apalagi? ini emang benar terkait pembayaran gaji para ART itu langsung dari Haji Andre atau gimana?
kalau saya tidak ada hubungan dengan Pak Andre, jadi saya nggak Enggak, ngerti. pengakuannya kan dari sana. Itu pengakuan dia, pikiran kotor, aku bilang tadi, pikiran busuk itu loh. Soalnya saya nggak tahu nomor Pak Andre aja saya nggak tahu kan. Jadi bagaimana saya berhubungan dengan Pak Andre? Jadi saya hanya berhubungan dengan Erin, gitu. Hanya berhubungan dengan dia dan nego gaji pun secara langsung antara saya dengan dia. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan Pak Andre saya juga bingung. Saya kan nggak pernah gitu berteleponan atau apapun gitu loh. Gitu. Jadi kalau dikatakan gaji dari Pak Andre ya saya bingung jawabnya gitu. Karena memang dari Erin sendiri gitu. Mengulang sedikit mungkin kabarnya itu karena kabur dan meninggal Dengan Satpam ya. Tanya Bang, tanya. Iya. Ya, terkait barang-barang saya. dari Hera ini yang mau diminta. Kalau sudah biar saya lanjut, Bang. Lanjut Bang. Oke. Oke. Tahan. Oke. Next one. Tahan Bang. Oke. Oke. Next lanjut. itu tanggal kejadiannya Setelah kejadian. setelah. Ya. Bacakan ya tanggal berapa ini chattingannya dia? Kalau ini chattingan tanggal 29 April Sehari setelah kejadian. kejadian ya? Ya. Sehari setelah keluar ya dari situ. Jadi pada intinya security dia bilang gini, ya mohon maaf Bang, saya intinya udah berusaha, waktu itu saya udah tanyakan, ternyata kan sama Ibu Erin gitu Bang, maaf banget ya. Gitu. Gitunya kan kita nggak tahu gitu gimana. Ya. Gitu. Sementara kan kalau istilahnya logikanya ya baju buat apa sih gitu loh. Handphone KTP Hera pun buat ditahan. apa sih? KTP. Ya dan sampai saat ini Kan? handphonenya juga KTP masih KTP ada ya. KTP Masih KTP Hera buat apa sih gitu. Dan terkait masalah handphone gimana Hera? Coba Ya kasih bisa buat- dijelasin Hera. Dijelasin. Terkait Kan handphone. ya, handphone itu bentuknya kok kemarin kulihat Iya, rapi mulus. banget, Karena udah kayak HP baru. Tadinya ada retakan, soalnya kan saya sebelum kerja di Bu Erin kerja di Jambi, saya jaga anak orang Cina lah. Di situ saya jatuh, HP itu pernah dijatuhin sama anak yang saya jaga. Retak lah itu HP. Kok kenapa tadi Bu Erin ngasih taunya mulus banget gitu loh. Itu yang saya tanda tanya. Jadi gini, menurut pengakuan klien kita, handphonenya Hera itu udah ada retakan pada layar HP-nya. Cuman kita juga melihat ada beberapa video di sosial media ataupun di berita. Kenapa HP itu bisa semulus itu? Itu menjadi pertanyaan sama kita. Gitu. Ini warnanya sama Kak? Sama. Dan dia bilang itu apa tuh Kak? Yang nggak ada sidik jari gitu tuh. Iya. Plastikin biar katanya sidik jari lah apa itu aku pun Ya, nggak ya, ngerti itu ya. nggak usah plastik. ngapain, nggak ada Jadi urusan dari dengan abang itu. ada dugaan Tanda tanya. Bu Erin ini melakukan manipulasi barang bukti bang, apa gimana? Kalau manipulasi sebenarnya kita nggak mau berkomentar ke sana ya, tapi pada intinya adalah bahwa setelah terjadinya kejadian ini, HP daripada klien kami Hera ini masih berada di tangan Ibu Erin. Iya, nyatanya Nah, kan kita juga nggak tahu dalam rangka apa HP itu sampai detik ini juga tidak dikembalikan. Nah, kalau balik-balik lagi mengenai data pribadi, HP itu juga merupakan data pribadi daripada klien kami ini. Iya. Jadi makanya ya jangan playing victim juga gitu ya. Kalau memang ini kita betul-betul fair, ya kembalikan apa yang menjadi barang daripada Ibu Hera ini, baik itu handphonenya dan juga baju-bajunya ya Ibu Hera ya. Iya. Lalu kalau misalkan ini nanti persoalan ini tetap berproses dalam pihak penyidik kepolisian di Polres Jakarta Selatan, ya nggak apa-apa, kita simultan aja. Kita intinya adalah kita tetap mencari keadilan, bukan hanya semata-mata ini mencari kepastian hukum, tidak. Tapi intinya kita di sini hanya untuk memastikan bahwa keadaan itu harus ada pada klien kami. Begitu. Kaira kan udah dilaporkan juga nih sama Erin terkait pelanggaran perlindungan data pribadi itu sendiri. Bahwa sudah pernah menegur gitu. Apakah itu benar? Belum. Dan artinya nggak ada, Erin nggak pernah. Bohong. Dia bohong. Belum pernah. Jadi begini, sampai dengan detik ini kita belum ada menerima panggilan apapun
Dan sampai dengan detik ini kita belum pernah menerima somasi yang katanya akan dikirimkan, kita belum pernah ada terima. Selama saya di situ nggak pernah ditegur masalah postingan. Kenapa sekarang dipermasalahin gitu postingannya? Saya anehnya di situ. Belum ada teguran, belum ada aturan juga dari awal masuk. Seharusnya adalah aturan nggak boleh diposting. Saya pun nggak bakal posting gitu kan. Saya bakal hapus, saya bakal minta maaf gitu kan. Kalau ada teguran, tapi di situ nggak ada teguran. Tapi kalau dari pihak Era sendiri apa masih membuka pintu damai gitu dengan Erin mungkin ke depannya? Sampai dengan detik ini proses akan tetap kita jalankan terus. Saya mau nanya, kan tadi kan sempat izin juga sama ngajin ke anak-anak ya. Terus sempat gak sih Mbak ngomong ke mereka kayak ngelaporin aja deh ke Pak Andre gitu segala macam. Aja kan pernah bilang kan kemarin itu. Jelaskan. Pernah nggak Jelaskan nyuruh aja. Kan Kenji bilang laporin ke papahnya tolong Ya, Mbak nanti, Hera gitu. nanti saya itu katanya hubungin papa saya. Dia bilang gini, "Pak, bantuin Mbak Hera, Pak." Kayak gitu. Itu Cuma yang, gini loh. Yang bicara itu siapa? Mas Kenji. Atas permintaan Mbak Hera atau bukan? Bukan. Cuma saya minta bantuan karena saya posisi dipukul aja, nangis, dan saya nggak minta bantuan, cuma saya dipukul, saya laporan aja gitu kan. Nggak nyuruh Mas Kenji suruh bilang ke Pak Andre, enggak. Itu inisiatifnya Mas Kenji sendiri karena mungkin kasihan dia kan nggak berani ke ibunya, mungkin ke bapaknya lah dia ngomong kayak gitu. Kalau Pak Andre-nya juga kan itu loh, gini loh. Kan katanya kan saya disuruh ini ada apa tuh namanya tuh Bang? Komunikasi dengan Pak Andre. Kayak Suruhan suruhan kan dia bilang kalau kamu ada bukti kamu silahkan laporkan aja Mbak Hera Iya. gitu. Tapi Bener, intinya, kan? teman-teman rekan media ini nggak ada kaitannya dengan Pak Andre. Iya, nggak ada kaitannya, urusan. kasihan gitu loh. Nggak ada kaitannya. Nggak ada. Ini nggak ada kita. Ya tidak ada menyinggung tentang Pak Andre, enggak. Iya. Ini hanya seperti saya sampaikan tadi dan rekan-rekan juga bahwa ini dalam proses kita mencari keadilan terhadap seorang ART ya, yang dimana ya ada dugaan lah terkait penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. Hanya memperluruskan itu saja. Gitu loh. Kalaupun nanti ada seperti kata rekan saya tadi ada laporan dari pihak Ibu Erin, ya kami rasa itu ya terserah mereka memanfaatkan hak hukum mereka, ya silakan. Ya kan, Bisa di sini menghadapinya. kami juga siap menghadapinya kok. Pada prinsipnya seperti itu. Dan saya pun sudah datang kan, saya juga sudah datang secara baik-baik dan saya pengen secara kekeluargaan. Namun dia bilang kemarin saya lihat itu tidak ada etiket baik untuk datang. Lalu yang dia muncul di balkon itu siapa? Itu loh, dia muncul di balkon itu. Lalu Pak polisi itu datang ke situ atas perintah dia, saya bawa ke situ siapa gitu loh. Jadi jangan introspeksi diri, coba bagaimana berbuat baik sama manusia, jangan mentang-mentang kaya seperti yang dia bilang saya teman saya pejabat, pengacara, polisi segala macam lah. Jadi kami yang miskin ini berteman ke siapa, mengadu ke siapa gitu loh. Aneh aja kayak gitu loh, kayak gitu kan. Saya datang baik-baik, semisalnya kan malam itu kalau memang dia tidak mau bertemu saya, bilang ke security-nya, ya sudah selesaikan di situ, di pos itu ada Pak polisi, tidak usah masuk ke rumah saya, karena mungkin dia bilang kan kita gembel, ya udah kita tidak usah masuk toh, di situ aja gitu loh. Lalu kenapa dia harus bikin berita, bikin ini, melaporkan saya? Sebenarnya salah saya itu apa ke dianya gitu loh. Salah saya itu salah siapa? sebenarnya gini, salah saya itu hanya tidak melaporkan dia, itu aja sebenarnya kan. Itu sebenarnya gitu loh. Justru begini ya teman-teman media ya. Dengan dia mengatakan bahwa saya kenal ini, saya kenal pejabat, saya kenal polisi, ya justru kita semakin penasaran gitu loh kan. Nah, semakin penasarannya adalah, wah ini persoalan hukum kok, apa kaitannya dengan para pejabat yang disampaikan dia itu melalui WA ya? Melalui apa? Iya, Melalui WA ya? di WA gitu. Dan itu ada dituliskan dalam WA juga ya. Nah, mungkin begitu terkait itu. Terjadinya postingan itu karena dia bilang begitu, tidak mungkin dong saya ucuk-ucuk bikin postingan seperti itu. Nah makanya saya bilang, apa iya wanita ini tidak tersentuh oleh hukum karena dia orang berduit, karena dia bilang temannya pejabat, polisi, pengacara semuanya, lalu kita berteman dan mengadu kemana ini? Gitu loh, itu yang membuat saya postingan. Makanya terjadilah viral, saya pun tidak tahu siapa yang memviralkannya gitu. Jadilah seperti ini. Cukup ya. Foto dulu boleh.